Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan PPT, yang dimana hari ini itu kita akan menjalankan tugas project yang dimana kita akan membuat PPT instan. Nah, di sini itu PPT instan nanti ada beberapa penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman sendiri gitu terkait dengan PPT instan, cara mendownload PPT instan dari berbagai situs, lalu bagaimana penjelasan-penjelasan tentang kelemahan PPT dan kelebihan dari PPT itu. Nah, apakah PPT itu digunakan oleh kalangan guru, mahasiswa dan siswa gitu kan pada saat di pembelajaran gitu pada saat sekarang gitu. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk penjelasan pertama dari materi hari ini itu akan dijelaskan oleh saudari saya, itu Lili Novita. Kepada Lili disilahkan. Baik, terima kasih kepada Anissa atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu PPT. Teman-teman semua sudah tahu, ada yang tahu belum apa itu PPT? Belum, Li. Nah, PPT atau PowerPoint atau dikenal dengan PPT itu adalah sebuah program komputer yang biasa dilakukan untuk presentasi. PPT ini dikembangkan oleh Microsoft yang tergabung dalam paket aplikasi mereka. Pakai aplikasi tersebut yaitu Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Teman-teman udah ada yang tahu tak kelebihan dan kelemahan dari program PPT tersebut? Belum milih. Baiklah, dalam program PPT ini memiliki kelemahan dan kelebihan, di mana kelebihan pada PPT ini yaitu waktu pembelajaran yang lebih efisien. Guru tidak perlu menuliskan materi di papan tulis mereka. Media PowerPoint ini lebih menarik karena dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, video, sehingga dapat menjangkau siswa dan peserta didik yang relatif banyak, sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran yang bersifat klasikal meskipun bersifat digital seperti yang kita ketahui sekarang. Di masa pandemi kita menggunakan meeting Zoom. Jadi guru-guru untuk materi dan segala macam menggunakan PPT. Penyajian materinya pun masih mengharuskan untuk guru tatap muka. Nah, yang terakhir ini sering menjadi alasan kuat kenapa media PowerPoint ini sering digunakan. Materi yang dapat digunakan secara berulang-ulang, bergantian dari kelas 1 ke kelas lain, bahkan dari tahun ke tahun bisa diarsip dan digunakan lagi di kemudian harinya. Itulah kelebihan dari PPT. Nah, adapun kelemahan dari PPT ini itu guru harus mempunyai bekal yang cukup dalam bidang ilmu teknologi, khususnya software besutan Microsoft Office harus didukung dengan listrik. Bahkan ketergantungan arus listrik tersebut sangat tinggi. Sarana pendukungnya harga relatif mahal. Di antaranya perangkat LCD, proyektor, dan laptop masih sangat terbatas. Guru yang mampu membuat media presentasi. Guru juga masih kesulitan dalam mendesain tampilan agar siswa menarik dengan pembelajaran. Untuk mengatasi kelemahan guru dalam mendesain PPT tersebut, digunakan untuk pembelajaran, maka dengan menggunakan template
PPT yang sudah ada tersedia di web atau di situs atau di aplikasi yang tersedia. Jadi guru untuk lebih mudah dalam menampilkan PPT yang lebih menarik sehingga siswa lebih paham terhadap materi yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Anissa. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Lili atas penjelasannya. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap di sini untuk yang Lili sampaikan ya gitu. Berarti PPT ini adalah salah satu media pembelajaran yang sering digunakan oleh mahasiswa, siswa, ataupun dosen, ataupun guru-guru gitu ya kan pada saat ini gitu. Nah, Nah, dan di sini juga menurut saya PPT itu paling sering digunakan dan paling mudah digunakan gitu ya, karena bisa diakses, lalu juga bisa digunakan oleh guru-guru di PowerPoint itu sendiri gitu, walaupun tidak terlalu terupgrade gitu cara mendesainnya. Nah, lalu yang saya tangkap lagi dari kelemahan dan kelebihan itu masih ada kayak ya adalah kesulitan untuk membuat dan mendesain tampilannya untuk semenarik mungkin. Tapi mungkin nanti dari rekan saya ada yang menjelaskan beberapa aplikasi atau beberapa web yang bisa digunakan untuk mendesain PPT lebih menarik dan lebih bagus gitu. Jadi terupgrade lah cara kita gitu. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita selanjutnya, yaitu di mana kita akan menjelaskan beberapa informasi terkait tentang beberapa template yang bisa diakses atau web yang bisa diakses oleh teman-teman sekalian untuk mendapatkan template-template bagus dan menarik nih gitu. Di mana gitu kan. Jadi nanti di sini akan dijelaskan oleh teman saya Revi. Kepada Revi, disilahkan. Baik, Anissa, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini Revi akan menjelaskan tempat-tempat seperti website atau situs yang bisa kita gunakan untuk mendownload template PPT yang menarik. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak tempat-tempatnya itu ada di mana aja? Tahu Revi, taunya yang langsung dari PowerPoint-nya. Baik. Nah, di sini ada beberapa website atau situs yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan media pembelajaran menggunakan PPT, sehingga lebih menarik dan disukai oleh peserta didik kita nanti. Nah, contohnya yang pertama itu ada Canva. Apakah share screen Revi sudah ke itu? Sudah, Revi. Kelihatan Revi. Nah, ini adalah salah satu website ataupun situs yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan template PPT secara gratis. Nah, aplikasi Canva ini merupakan aplikasi yang bukan cukup, tapi paling populer pada kalangan milenial sekarang. Yang kedua itu ada Slido. Nah, Slido ini aplikasi juga yang cukup populer juga karena untuk mendownload PPT di sini adalah yang paling mudah, dan untuk mengeditnya juga mudah bagi kita yang pemula. Selanjutnya itu ada website yang sama seperti Slido, yaitu ada Slide Carnaval. Meskipun Slide Carnaval ini tidak memiliki template yang seluas dari Slido tersebut. Kemudian ada Freezy. Mohon maaf. Selanjutnya ada Freezy. Nah, kalau aplikasi Freezy ini merupakan aplikasi yang menggunakan zooming user interface, di mana template PPT-nya lebih menarik dan lebih simpel dalam pembuatan animasi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya, Anissa.
Baik, terima kasih Revi atas penjelasannya. Banyak banget berarti website-website yang bisa kita gunakan untuk membuat template-template cantik nih untuk PPT gitu kan. Jadi sebenarnya tidak menjadi kemungkinan buat guru yang sebenarnya katanya itu apa ya, sedikit kaku dalam bidang teknologi gitu, tapi sekarang sudah difasilitasi gitu dengan adanya website-website yang secara gratis kita akses gitu. Nah, apalagi yang saya tahu gitu ya kan, kita di sini juga biasanya di guru, dosen ataupun mahasiswa biasanya diberikan akses gratis untuk mengakses sebuah website untuk mendapatkan suatu hal-hal yang menarik gitu di dunia di internet gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya kita lanjutkan untuk itu kayak satu situs yang yang akan kita gunakan untuk mengambil salah satu template PPT yang menarik gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan sendiri dari mana website apa yang akan kita kunjungi untuk mendapatkan template PPT gitu ya. Saya searching dulu. Oke. Apakah terlihat teman-teman? Sudah terlihat nih. Baik. Di sini bisa teman-teman lihat gitu ya, adanya tadi sudah dijelaskan oleh Revi, ada Slidesgo. Nah, kita akan menggunakan template, akan mencari template dari sebuah Slidesgo. Nah, di sini cara mencarinya gampang banget. Teman-teman bisa mencari dari Google untuk membuka Slidesgo, tulisannya gitu. Slidesgo, dimana di sini itu kita free template PowerPoint yang bisa kita ambil gitu. Nah, teman-teman bisa klik aja di sini untuk menelusurinya. Nah, di sini sudah terbuka gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa tuh mau mencari tentang apa, materi apa, kayak yang berhubungan dengan misalnya di sini kita berhubungan dengan kimia gitu. Bisa teman-teman cari dengan menggunakan bahasa Inggris atau di sini diubah bahasanya ke bahasa yang teman-teman mau gitu. Nah, di sini banyak banget gitu kan, ada Portugis, Prancis dan yang lain-lain gitu. Mungkin teman-teman yang bisa bahasa Korea bisa tuh menggunakan bahasa Korea juga di sini, jadi bisa mengetik ya pakai bahasa Korea gitu. Nah, untuk bahasa Indonesia tapi di sini saya sering menggunakan bahasa Inggris sambil kita belajar juga menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, untuk cara mencari template-nya gampang banget. Di sini kan ada search a template, nah gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa cari, contohnya chemistry. Nah, science chemistry biasanya banyak banget di sini chemistry tulisannya apapun itulah gitu. Nah, banyak banget kan di sini gitu. Nah, tapi ada beberapa template yang sebenarnya ini premium, jadi prabayar gitu. Cuman kan masih banyak yang teman-teman bisa akses nih. Kayak yang tanpa tanda premium ini itu bisa diakses berarti gitu. Kalau ada premium, jadi sedikit tidak bisa diakses gitu. Nah, di sini banyak banget sih tentang chemistry gitu kan, yang teman-teman anak kimia, kita kan anak kimia nih kan, tuh banyak banget sebenarnya tentang chemistry education, laboratorium. Jadi di sini, nah teman-teman tahu nggak di sini cara mendownload dari Slidesgo ini gitu? Belum tahu nih, Is. Nah, kita ambil satu contoh. Kita akan ambil satu contoh aja, mungkin yang ini kali ya. Untuk kita download, bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, baru di sini itu teman-teman ada Google Slide sama PowerPoint. Teman-teman tinggal klik aja PowerPoint. Nah, biasanya muncul kayak gini kan teman-teman ya kan. Nah, teman-teman tunggu aja loadingnya sampai di sini tuh kayak, nah itu nggak perlu ham. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah, biasanya tempat kita mendownload atau kita download, biasanya di sini juga ada, di bagian atas, teman-teman bisa lihat kursor saya, bagian atas itu tempat download. Nah, di sini bisa download, ini juga tempat biasanya muncul habis kita download. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja nih, dari yang kita download.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan template situs yang bisa kita ambil atau apa situs yang bisa kita kunjungi untuk mendownload template. Nah, ada satu template lagi nih yang satu website yang bisa kita kunjungi itu seperti Canva. Tapi Canva ini adalah salah satu yang kita kunjungi, cuman kita harus membuat desain sendiri gitu. Tidak seperti Slidesgo. Slidesgo itu sudah ada template-nya yang kita tinggal masukin aja gitu. Jadi ini hanya PPT instan gitu. Canva ini termasuk yang Revi jelasin tadi ya. Itu Canva itu termasuk PPT kreatif yang bisa kita buat sendiri gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan website yang bisa kita kunjungi gitu ya. Nah, yang terakhir itu slide PPT yang sudah di-download oleh rekan saya dan bagaimana cara pembuatannya dan gimana cara mendesain-desainnya itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Dewi. Kepada rekan saya atau teman saya Dewi, disilahkan. Baik, terima kasih Nisa atas kesempatannya. Nah, di sini saya bakalan nunjukin gimana sih cara merombak kembali dari template PPT yang dari Slidesgo tadi. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Belum, Dewi. Sudah. Sudah, Dewi. Sudah kelihatan? Sudah, Dewi. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mendownload template-nya dari Slidesgo. Nah, di sini saya sudah sedikit merombak dari Slidesgo itu kan kalau kita download terdapat 60 slide. Nah, saya di sini saya sudah merombaknya kembali hingga cuma sampai 11 slide aja biar mempermudah guru dalam menjelaskan kepada murid. Nah, di sini PPT yang saya sudah rombak bisa dilihat. Nah, di sini kami memasukkan materi kelas 10 tentang teori pasangan elektron polivalensi atau VSEPR dan teori domain elektron. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini saya menggunakan hyperlink, di mana hyperlink itu ketika kita mengklik satu item di antara 3 item ini akan masuk ke dalam slides yang ingin kita tuju. Misal nih, kita klik pada item peta konsep. Ketika kita klik icon peta konsep, maka dia akan masuk ke slides yang berisi peta konsep. Nah, seperti ini. Nah, ini peta konsepnya bentuk molekul, ada teori VSEPR, ada teori domain elektron. Nah, ketika kita udah mengetahui nih peta konsepnya, ingin kembali lagi deh ke tempat slides yang tadi. Nah, kita bisa klik item kembali yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik. Nah, kita bakalan kembali lagi ke slides yang tadi. Nah, begitu juga untuk item selanjutnya, itu seperti item VSEPR dan item domain. Nah, kita ingin masuk ke item VSPR, kita klik itemnya. Nah, lalu muncul slide yang berisikan apa itu teori VSEPR. Nah, di sini saya juga menambahkan sedikit video gimana atom H2 dengan O berikatan. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita Nah, di sini juga saya memasukkan sedikit bagan agar tidak terlihat membosankan gitu, agar murid juga tertarik melihat PPT yang kita buat.
Nah, lalu juga memasukkan gambar tentang model atom CH4 seperti ini bentuknya, agar ya seperti tadi, agar siswa lebih tertarik terhadap PPT yang kita buat. Yang memasukkan tabel yang berisikan gambar juga agar siswa lebih memahami kembali gimana sih bentuk linear itu, trigonal, planar, bengkok, tetrahedron, dan piramida tetragonal itu gimana sih bentuknya. Nah, jadi siswa lebih nangkap pelajaran yang guru sampaikan. Teori domain. Nah, ini juga saya masukkan video GIF tentang bentuk dari XE F5. Nah, ini jika kita bosan nih, saya ingin kembali lagi deh ke halaman yang pertama tadi, bisa lagi kita klik item kembali lagi yang ada di sebelah kanan bawah, klik lagi, dan kita kembali lagi ke slides yang pertama tadi. Terus kita ingin kembali lagi deh ke slide yang domain tadi, klik lagi bagian item domain, dan akan masuk ke tempat domain tadi. Enggak. Nah, lalu saya juga masukkan kembali lagi bagian-bagiannya agar terlihat menarik. Lalu ada tabel lagi. Dan yang terakhir, saya masukkan tabel periodik agar kita sebagai anak kimia, ya pasti ada kaitannya dengan tabel periodik. Nah, untuk mungkin keunggulan bagi PPT yang kami buat yaitu kami menggunakan hyperlink untuk membuat tampilan PPT kami lebih menarik lagi dan dapat digunakan oleh guru-guru di luar sana. Sekian saya dapat sampaikan, saya kembali kepada Anissa. Baik, terima kasih Dewi atas penjelasannya. Sangat menarik ya teman-teman ya untuk penjelasan dari Dewi. Saya juga baru bisa nih, baru paham nih apa penggunaan hyperlink gitu. Jadi saya sebagai mahasiswa pun sangat antusias gitu untuk menggunakan hyperlink gitu. Mungkin saat kita belajar atau gimana kita agak sedikit boring ya teman-teman pada saat kita melihat PPT yang sangat PPT yang cuman hanya bergambar dan template-template biasa gitu. Nah, di sini Dewi menjelaskan tentang template-template yang bisa memasukkan gambar, video, link, dan kita bisa sedikit sangat menarik gitu menurut saya untuk digunakan pada saat masa-masa sekarang gitu. Apalagi anak sekarang udah sangat maksimal banget untuk penggunaan internet, handphone, dan media elektronik lainnya gitu. Jadi yang saya tangkap juga dari beberapa penjelasan ini, PPT itu sangat-sangat berguna untuk media pembelajaran, baik itu secara offline ataupun online gitu, oleh guru-guru ataupun dosen gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada beberapa materi, apalagi kita kimia gitu ya, kalau tidak dijelaskan secara nyata ataupun tidak menggunakan media yang nyata, itu saya rasa kita juga tidak akan terlalu paham gitu teman-teman. Nah, di sini penggunaan media PPT itu udah sangat menarik dan sangat-sangat sudah luas gitu daripada pada saat dulu hanya kita menggunakan PPT dari laptop itu sendiri gitu atau media PowerPoint itu sendiri yang dimana template dan elemen-elemen yang digunakan hanya itu saja gitu.
Baik, terima kasih teman-teman hari ini atas penjelasannya. Sangat menarik ya kita hari ini gitu ya. Kita juga penggunaannya yang sangat luar biasa, luas banget teman-teman wawasannya terkait dengan PPT itu sendiri gitu. Saya selaku moderator yang membawa jalannya hari ini, kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini, dan penyampaian materi hari ini gitu. Saya memohon maaf bila ada salah kata, yang salah-salah kata gitu. Nah, mungkin nanti terkait dengan PPT dari teman-teman PPT yang Dewi tampilkan tadi, mungkin nanti Dewi bisa mengirimkan link untuk teman-teman juga bisa gitu mengakses PPT-nya gitu. Bagaimana penggunaan PPT itu tadi gitu ya. Baik, sekian dari saya selaku moderator. Memohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Anissa.